Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dialog. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai menampilkan tabel MAC address. Nah, jadi yang pertama ini adalah topologinya, kira-kira seperti ini. Lalu ada tabel pengalamannya mulai dari switch 1, S1 sampai dengan PCB. Lalu ada kebutuhan perangkat yaitu dua switch. Jadi di sini kita langsung saja dua switch Cisco 2960 ya. Lalu ada dua PC. Lalu selanjutnya ada kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco iOS via port konsol. Jadi di sini kita klik yang petir ini, lalu kita klik yang warna biru. Kita klik PC RS232. Kita klik yang switch 0 ini, kita klik konsol. Selanjutnya sama, kita klik yang PC1, kita klik RS232, kita klik switch 1, kita klik konsol. Selanjutnya kita beri nama saja ya agar mempermudah gitu. Ya, 1 ini 2 ini berarti PC A, lalu ini PC B. Lalu selanjutnya kabel Ethernet seperti diperlihatkan dalam topologi. Nah, untuk kabelnya seperti ini ya, menggunakan kabel strip, kabel copper strip through ini. Kita klik saja yang F pas Ethernet 01, gas 2 juga sama pas Ethernet 01 ini. Untuk PCA pas Ethernet 0 ke S1 ini menggunakan F06 PCB ke switch 2 pas Ethernet 0 ke S2 adalah pas Ethernet 18 ya. Oke. Langkah yang pertama adalah kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Sudah ya. Di sini kita sudah mengkoneksikan dengan kabel listrik. Lalu selanjutnya konfigurasikan host PC host. Nah, untuk mengkonfigurasikannya sesuai pada tabel pengalamatan ini ya, PCA dan PCB. Klik PCA, klik ini, klik desktop IP configuration. Nah, untuk IP-nya di sini menggunakan IP versi 4 ya. PCA 192.168.1.1. Ini dengan subnet masknya ya otomatis ya 255.255.255. Kita ganti yang PCB. Kita klik desktop IP configuration, kita masukkan IP di sini. Lalu akan muncul dengan otomatis ya subnet mask. Sudah sesuai ya sama PCB 1.2 dan PCA adalah 1.1. Selanjutnya langkah ketiga adalah inisialisasi dan memuat ulang switch jika diperlukan. Nah, langkah ketiga ini diperlukan apabila kita ini tidak membuat file baru. Jadi file tersebut sudah ada konfigurasi begitu. Nah, karena saya membuat file baru, maka langkah ketiga ini kita skip saja. Karena memang tidak ada konfigurasi begitu. Masih kosong. Langsung saja ke langkah yang keempat adalah konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Langkah yang pertama adalah konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Adalah yang ini ya, yang namanya adalah device ini, S1 dan S2. Kita pilih untuk PC adalah ke S1 ya, switch 1, kita klik OK, kita klik enable, lalu configuration
terminal hostname 1. Nah, untuk yang switch 2 juga sama, terminal kita ketikkan enable configuration terminal hostname 2, otomatis namanya berubah. Nah, selanjutnya konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Kita konfigurasikan yang kita konfigurasi adalah interface-nya ya. VLAN 1 pada S1 dan S2 juga sama VLAN 1. Kita ke PC A dulu yang switch 1 ya. Kita masuk ke interface-nya VLAN 1. Kita ketikkan IP address-nya. Jangan lupa juga subnet mask-nya ya. Kita ketikkan notaden agar mengaktifkan interface-nya. Kita beralih ke PC B yaitu S2 ya. Kita masuk ke interface-nya dulu. Ketikkan IP address lalu isi dengan IP address-nya. Itu 12 ya. 12 itu S2 ya. Ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface. Sudah. Kira-kira untuk mengisi mengaktifkan VLAN menggunakan no shutdown dan mengisi IP address serta subnet mask menggunakan IP address yang pertama ini adalah yang 192 hingga 12 ini adalah IP address, lalu yang 255 hingga 0 ini adalah subnet. Oke, lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan VPN. PC A dulu, ketikkan exit. Untuk mengkonfigurasi password pada konsol, kita ketikkan console 0. Kita ketikkan passwordnya, lalu isi dari password tersebut apa. Nah, di sini kan berikan Cisco ya, Cisco sebagai password. Kita ketikkan saja Cisco. Lalu ketikkan login untuk mengaktifkan password tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah yang tadi adalah konsol, yang selanjutnya adalah VTY atau remote line VTY 0/15. Kita ketikkan passwordnya, sama juga Cisco ya. Cisco. Lalu kita ketikkan login. Nah, otomatis password tersebut akan aktif ketika kita ingin menggunakan konsol atau remote atau VTY gitu. Selanjutnya adalah berikan class sebagai password privilege exec. Password privilege exec kita ketikkan enable secret. Nah, isinya apa? Nah, kita ketikkan class di sini karena di sini adalah berikan class sebagai password privilege exec. Nah, untuk yang PCA sudah maksud saya adalah switch 1 gitu ya. Sip. Ini juga sama yang switch 2 dan konsol 0 untuk namanya masuk ke konsol, interface konsol. Kalau kita ketikkan password Cisco, kalau kita ketikkan login untuk mengaktifkan password tersebut. Lalu untuk masuk ke VTY atau remote, itu kita ketikkan line VTY 0/15. Lalu kita ketikkan password Cisco. Lalu kita ketikkan login untuk mengaktifkan password tersebut. Lalu selanjutnya adalah memberikan password privilege exec sama seperti switch 1 tadi. Enable secret. Lalu password tersebut apa? Class ya. Otomatis sudah setting password privilege exec. Lalu selanjutnya adalah memeriksa tabel MAC address switch. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B ketikkan ipconfig/all.
kita keluar dulu dari sini. Lalu kita ke command prompt, kita ketik ipconfig /out. PCB sudah, kita keluar dulu dari PCA, command prompt, lalu kita ketik ipconfig /out. Tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Oke, yang PCA adalah physical address yang ini. Kita copy, bisa di copy dari sini, kita paste di sini. Ya sudah, kita ganti ke PCB physical address, copy. Mungkin di sini agar lebih jelas kita kasih jawaban ya, jawaban. Tidak usah, saya bold saja. Sudah. Selanjutnya adalah masuk ke konsol dari switch 1 dan S2, ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Kita keluar dari command prompt, kita kembali ke terminal. Tapi di A juga sama, kita kembali ke terminal. Kita ketikkan show interface F01. Apa hardware address-nya atau burn-in address atau BIA. Jadi di sini ada di baris kedua ya, sudah dijelaskan di modul tersebut. Pada baris kedua dari output perintah. Jadi ya, ini saya bold saja. Untuk yang S2 adalah oke, kira-kira seperti ini. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi dengan jaringan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2, itu juga berarti yang ini ya, dari PCB, dan masukkan ke mode privilege exec. Kita sudah ke mode privilege exec. Dalam mode privilege exec, ketikkan perintah show MAC address table, ketikkan enter. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Mungkin kita copy saja satu baris ini. Copy.
MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Jawaban yang direkam adalah C101, ini milik yang dari S1 ini ya. Berarti S2 di dalam tabel MAC address-nya adalah ini, mungkin saya tulis saja ya. Milik interface ya, interface pada switch 1. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Kegunaan dari Oke, jadi menurut saya adalah kegunaan dari perintah tersebut adalah untuk merekam siapa saja yang telah melewati switch tersebut. Nah, karena show MAC address table ini akan menampilkan siapa saja yang telah melewati gitu ya. Nah, jadi apabila kita mengetikkan ping, otomatis kita akan terekam pada perintah tersebut. Nah, jadi apabila kita melakukan ping, lalu ping tersebut berhasil ya. Nah, lalu kita mengetikkan show MAC address table ini, maka akan terekam di table tersebut. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Mungkin ya, mungkin pada jaringan yang kompleks akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nanti perintah tersebut atau begini saja, switch pada jaringan yang besar gitu ya, kita katakan besar, jadi mungkin lebih dari 10 gitu. Nah, so MAC address table ini akan sedikit kesusahan karena akan merekam semua yang melewati interface tersebut. Nah, jadi mungkin saja ya, mungkin satu interface itu banyak sekali MAC address yang direkam. Nah, makanya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan rekaman pada perintah tersebut. Nah, bisa jadi nanti perintah tersebut itu merekam dan akan tampil gitu MAC address-nya, tapi dengan waktu yang sangat lama gitu. Jadi akan tampil tapi dengan bukan waktu yang singkat begitu. Nah, kira-kira begitu. Lalu ke langkah yang ketiga ya, yaitu berisikan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Oke, pada langkah ketiga adalah berisikan tabel. Ketikkan perintah clear MAC address table. Enak mikir. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi.
Apakah tabel MAC address mempunyai address? Untuk pilihan 1, adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak. Mungkin seperti ini. Lalu tunggu 10 detik, ketik perintah to MAC address table. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Oke, selanjutnya adalah dari PCB ke command prompt dan ketikkan ARPA. Pertanyaan tidak termasuk alamat multicast dan broadcast berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Tidak ada ya. Selanjutnya dari command prompt PCB lakukan ping ke PC A, S1 dan S2. PC A adalah apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah to MAC address table. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat. Jadi yang pertama di sini mungkin kita akan uh, tracking IP address dari perintah ini ya, so MAC address table ini. Yang pertama adalah copy. Untuk yang pilihan satu yang pertama ini dan pilihan satu yang kedua ini dari port FA01, nah tapi di sini kita tidak tahu ya MAC address tersebut milik siapa, kita tidak tahu. Dan untuk yang ini C01 101 dan 0A6
Ini adalah kita copy saja. Di 101 satu terus ya. Dan yang selanjutnya adalah PCB. Oke, dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah RPA. Apakah cache ARP pada PCB punya entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, kita jawab saja. Pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache, dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Mungkin seperti ini ya. Membangun koneksi antar perangkat akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dikarenakan switch akan kesusahan gitu untuk menemukan perangkat tersebut ada di jaringan. Nah, karena switch ini kan apa namanya? Ya, seperti tadi ya. Jadi address table ini perintah address table ini akan merekam semua perangkat yang melalui switch tersebut. Nah, jadi otomatis jika kita ingin melakukan transfer data atau melakukan ping saja, nah itu otomatis akan mungkin lebih lama ya karena uh, akan menelusuri apa namanya switch demi switch atau perangkat intermediary device uh, intermediary device dari intermediary device yang lain. Mungkin begitu saja. Mungkin dari saya. Terima kasih.